Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Adalah suatu kehormatan bagi saya ketika apa yang saya sampaikan di beberapa media sosial yang kemudian menjadi viral karena dikutip oleh berbagai macam media berita online, dikupas dan dibahas oleh Bung Rafli Harun. Jadi karena itu saya pertama ingin menyampaikan terima kasih, dan yang kedua penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau. Tapi apa yang dikupas oleh Bung Rafli Harun tentang apa yang saya sampaikan di beberapa media sosial yang sempat jadi viral, silakan simak ini. Saya akan membahas satu video terakhir malam ini ya, dari Ali Syarif. Ada surat tugas kepada pelaku pembunuhan 6 laskar FPI. Jadi itu pelanggaran HAM berat katanya ya. Coba kita ulas lebih jauh soal ini. Walaupun sebenarnya ini soal political will ya. Soal ada keinginan atau tidak. Oke. Faktakini.info Jakarta. Akademisi Cross Culture Ali Syarif kembali mengomentari kasus dugaan unlawful killing terhadap 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek KM 50. Ali Syarif menyoroti adanya surat tugas yang diberikan kepada para tersangka pembunuhan 6 Laskar FPI. Menurutnya hal tersebut seharusnya menjadi titik sidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang menarik dari kasus KM 50 itu, ada surat tugas kepada para pelaku pembunuhan 6 Laskar FPI. Ujarnya dikutip pikiranrakyatdepok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @alisyarif. Menurutnya surat tugas tersebut seharusnya menjadi titik sidik Komnas HAM dalam memahami dugaan kejahatan yang dilakukan aparat negara kepada rakyatnya. Ia lantas menilai bahwa kasus dugaan unlawful killing terhadap 6 Laskar FPI ini merupakan pelanggaran HAM berat. Ini keterangan yang harus menjadi titik sidik Komnas HAM memahami sebagai dugaan kejahatan aparat negara kepada rakyatnya. Maka itu artinya pelanggaran HAM berat. Ya, saudara sekalian ya. Nah baik, saya ingin tambahkan, saya ingin lengkapi mengapa saya menulis seperti itu ya. Dalam definisi saya, pelanggaran HAM itu adalah ketika aparatur negara melakukan kekejaman dan kekerasan kepada warganya, itu adalah pelanggaran HAM. Oleh karena itu, KM 50 menurut saya dan Komnas HAM juga itu adalah pelanggaran HAM. Tapi menurut Komnas HAM itu pelanggaran HAM yang biasa, yang kecil. Tetapi pendapat saya itu adalah pelanggaran HAM besar. Mengapa? Menurut hasil persidangan KM 50 itu, saksi dari kepolisian menyatakan bahwa tindakan mereka ada surat tugasnya. Jadi secara resmi, officially ya, mereka bekerja atas perintah surat tugas. Jadi kalau hasilnya adalah pembunuhan, terjadi pembunuhan unlawful killing, maka karena ada surat tugas menjadi lawful killing. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai pelanggaran HAM besar, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara ya, yang secara otentik ya, ada surat tugasnya. Begitu. Itulah yang disebut dengan pelanggaran HAM besar. Nah, itu pendapat saya. Tapi pada akhirnya akan tergantung dari bagaimana pengadilan memahami masalah ini. Bahwa surat tugas itu adalah titik awal untuk menemukan pelanggaran HAM yang besar. Itu. Kalau ditemukan itu sebagai pelanggaran HAM yang besar, maka ini persoalannya bukan persoalan Indonesia. Ini adalah persoalan dunia dan harus diadili seadil-adilnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.